Putusan cerai antara Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah dibacakan pada tanggal 16 April 2025. Dalam putusan ini, Paula dinyatakan sebagai istri yang nusyus atau durhaka. Beberapa tuntutan yang diajukan oleh Paula termasuk nafkah anak sebesar 80 juta rupiah per bulan, nafkah iddah sebesar 200 juta rupiah per bulan, dan kompensasi nafkah madiah sebesar 800 juta rupiah ditolak oleh pengadilan. Namun, sebagai bentuk penghargaan terakhir, pengadilan mengabulkan nafkah mut'ah sebesar 1 miliar rupiah dari Baim Wong. Mengenai hak asuh anak, Pengadilan Agama memutuskan bahwa kedua anak Baim dan Paula di bawah pengasuhan bersama. Apa sih yang dimaksud dengan istri yang nusyus atau durhaka? Tentu masyarakat akhir-akhir ini bertanya-tanya ya atas putusan perceraian antara Baim dan Paula terkait dengan kata nusyus ya, yang dalam putusan itu ditujukan kepada seorang istri. Nusyus ya harus dipahami sebagai suatu sifat atau perbuatan durhakanya seorang istri terhadap suaminya. Kadang-kadang sering juga dikategorikan adanya pembangkangan ya terhadap sesuatu yang diwajibkan Allah kepadanya berupa taat kepada suami. Nah, itu biasanya dikategorikan sebagai sesuatu yang dianggap perbuatan nusyus. Nah, dalam pasal 84 ayat 1 kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa istri dapat dianggap nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Nah, apa itu pasal 83 ayat 1? Mengatur bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Artinya berbakti ini bukan cinta mati gitu ya, apapun mau dilakukan, tapi semua itu ada dalam konteks yang diatur dalam hukum Islam. Jadi di sini jelas bahwa istri yang berbuat nusyus adalah istri yang tidak berbakti lahir dan batin kepada suami berdasarkan hukum Islam. Nah, apa contohnya? Ya, ini yang paling telak adalah istri melakukan perzinahan. Sering dengar kata istilah overspell atau berhubungan badan, ya. Lalu kemudian ada lagi istri melakukan pengkhianatan terhadap suami. Ada lagi istri dianggap tidak menjaga marwah dalam perkawinan. Nah, akibat ya dari istri yang berbuat nusyus adalah tidak berlakunya kewajiban suami terhadap istrinya. Jadi kalau istri dinyatakan berbuat nusyus, maka ada kewajiban-kewajiban suami terhadap istri yang akhirnya tidak berlaku. Apa? Misalnya ya, salah satunya adalah suami menjadi tidak wajib memberikan nafkah, kemudian tidak wajib memberikan kiswah, tidak wajib memberikan kediaman bagi istrinya. Dalam nusyus itu kemudian kalau sudah terbukti suami jadi tidak punya kewajiban lagi memberikan nafkah kepada istrinya, baik itu kebutuhan hidup makan minumnya maupun sandang pangannya ya, maupun tempat tinggal. Papan sandang pangan itu menjadi tidak wajib bagi seorang suami yang istrinya sudah dinyatakan nusyus. Nah, hal ini juga diatur ya dalam pasal 84 ayat 2 kompilasi hukum Islam bahwa selama istri dalam nusyus ya, kewajiban suami terhadap istrinya pada pasal 80 ayat 4 huruf A dan B tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Jadi perlu dipahami di sini bahwa dalam suatu perceraian ya, apabila istri dinyatakan nusyus tidak memutus kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Jadi yang dikecualikan ya dari pasal 84 ini adalah nafkah terhadap anak. Jadi meskipun nusyus dia tetap punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Dalam peraturan hukum ya,
baik undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam ya tidak dikenal istilah perselingkuhan. Jadi dalam hukum ya yang kita kenal itu adalah perzinahan atau overspell atau hubungan badan. Jadi perselingkuhan ini tentu yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah suatu perbuatan yang identik pada perbuatan yang menjurus pada perzinahan. Namun sepanjang perzinahan ini tidak dapat dibuktikan, maka seseorang tidak dapat dinyatakan telah melakukan perzinahan. Dan mesti diingat, untuk membuktikan suatu tindakan perzinahan itu tidak hanya dengan persangkaan. Harus ada bukti yang nyata-nyata memperlihatkan suatu perbuatan perzinahan. Misalkan tertangkap basah seorang laki-laki dan perempuan atau laki-laki dengan istri seseorang melakukan hubungan badan, tertangkap tangan. Nah, itu jelas perzinahan ya. Kemudian bisa juga tidak tertangkap tangan tapi kemudian ada video atau foto-foto yang menunjukkan seseorang itu berhubungan badan, atau ada foto video yang memang menunjukkan suatu perbuatan mengarah pada suatu perzinahan, misalnya sama-sama dalam keadaan telanjang badan gitu ya, dalam suatu ruangan misalnya. Itu pun ya harus diperkuat dengan kesaksian-kesaksian ya. Tapi apapun namanya ya, kalau memang sudah ditemukan atau sudah diajukan suatu bukti-bukti yang memang telak itu memperlihatkan adanya perbuatan bersetubuh atau berhubungan badan, tentu itu sudah dianggap sebagai suatu perbuatan zina. Tentu kalau foto video ya harus bisa dibuktikan bahwa itu adalah benar adanya, bukan rekayasa, bukan editan. Berbeda dengan pengkhianatan, di mana seorang istri dinyatakan berkhianat apabila perbuatannya telah melukai nilai dan marwah dalam perkawinan. Nah, ini tentu menjadi debatable bagi beberapa orang ya. Pengkhianatan yang seperti apa yang dilakukan oleh seorang istri yang dapat dikategorikan sebagai tindakan nusus. Kita ambil contoh misalnya pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami karena tidak menjaga harkat dan martabat suami. Misalnya seorang istri nyata-nyata secara terbuka menyampaikan kepada halayak ramai suaminya memiliki aib ABCD dengan niat jahat ya untuk menjatuhkan harkat dan martabat suaminya, atau dia mengumumkan kepada halayak ramai bahwa suaminya sedang jatuh miskin misalnya. Itu adalah salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan menghancurkan harkat dan martabat suami. Lalu kemudian ada juga tindakan-tindakan istri ya yang melakukan kebohongan-kebohongan secara berulang terhadap suami. Tapi kebohongan yang bagaimana? Tentu harus bisa kita bahas di sini. Yang masuk dalam kategori kebohongan yang dilakukan berulang terhadap suami yang menurut ukuran peraturan perundang-undangan di mana masing-masing istri maupun suami, istri lah khususnya ya. Misalnya dalam hukum Islam, istri hanya boleh menggunakan uang suami dengan persetujuan suami misalnya. Lalu kemudian istri menghambur-hamburkan uang tanpa persetujuan suami untuk kepentingan yang di luar kepentingan pokok misalnya, atau istri menghambur-hamburkan uang suami lalu kemudian di depan suami menyatakan bahwa uangnya hilang misalnya. Nah, itu dianggap sebagai kebohongan. Jadi kalau istri diberi uang 1 miliar misalnya ya, lalu kemudian uangnya dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak penting, lalu kemudian dia berbohong kepada suaminya menyatakan uangnya dicuri. Nah, itu bagian dari kebohongan, dan kalau itu dilakukan berulang-ulang maka itu dianggap sebagai nusus. Lalu kemudian ada lagi, kita sering temui istri secara terang-terangan memfitnah suami, bergibah memfitnah suami secara terang-terangan dengan niat buruk ya untuk menjatuhkan suami. Nah, itu bagian dari pengkhianatan. Dikecualikan ya kalau misalnya seorang istri mau tidak mau karena ingin mendapatkan solusi dari persoalan rumah tangganya lalu menemui penasihat perkawinan atau menemui psikolog ya karena niat baik untuk mencari solusi supaya rumah tangganya hubungannya menjadi lebih baik, ini tentu dikecualikan. Jadi harus dilihat niatnya gitu ya, apakah niatnya memang untuk menjatuhkan harkat dan martabat suaminya atau sesungguhnya dia melakukan itu untuk perbaikan dalam rumah tangganya. Jadi itu harus bisa dibuktikan di pengadilan ya. Tidak
tidak mudah memang untuk membuktikan seseorang itu apakah seorang istri itu melakukan suatu nusus atau tidak. Jadi kategorinya harus jelas dan pembuktiannya juga harus secara sah dan meyakinkan gitu ya, sehingga kemudian dia bisa dikategorikan sebagai nusus. Nah, sebelum menjawab pertanyaan apakah nafkah idah, kemudian nafkah madiyah, dan nafkah mut'ah harus dipenuhi oleh suami atau tidak, perlu kita pahami terlebih dahulu jenis-jenis nafkah yang dimaksud. Yang pertama ya, tentu masyarakat jarang sekali mendengar apa itu nafkah madiyah atau nafkah lampau. Nah, nafkah madiyah atau nafkah lampau ini ada nafkah yang dilalaikan oleh seorang suami ya ketika masih berumah tangga, di mana nafkah tersebut bisa berubah menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melakukannya. Sejak suami mengucapkan akad dalam perkawinan, maka sejak saat itulah suami punya kewajiban menafkahi istri. Tapi kemudian suami tidak mau atau tidak mampu memberikan nafkahnya kepada istri, maka ketika gugatan perceraian dilakukan, istri boleh menggugat nafkah madiyah. Karena itu merupakan nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar oleh suami ketika perceraian itu terjadi. Gugatan nafkah madiyah ini ya dapat dituntut istri kepada suami ketika suami tidak memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut. Hakim dalam memutus terkait nafkah madiyah tentu harus memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa selama perkawinan suami tidak memberikan nafkah madiyah selama 3 bulan berturut-turut. Jadi ini pelajaran juga untuk pasangan suami istri ya, kalau dia baru 1 minggu tidak memberikan nafkah ya, mungkin karena beberapa persoalan, nah itu belum dianggap sebagai kategori dia memiliki hutang nafkah, sehingga kemudian dia memiliki hak untuk mengajukan nafkah madiyah di pengadilan. Nah, yang berikutnya adalah nafkah idah, adalah nafkah pemberian dari seorang suami kepada mantan istri selama masa idah. Nah, ini biasa sering didengar oleh masyarakat ya. Kalau bercerai, perempuan atau istri itu harus melalui masa idah, di mana mantan istri belum diperkenankan untuk menikah kembali. Jadi selama periode ini, mantan istri yang belum boleh menikah ini tentu memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, baik untuk kebutuhan hidup dasar maupun keperluan penting yang lainnya. Misalnya untuk sakit, ya kan, kalau kemudian dia harus ke dokter. Nah, itu semua harus dipenuhi oleh suami sebagai bagian dari nafkah idah. Nafkah idah ini ya menunjukkan adanya kepedulian dan tanggung jawab yang harus tetap dipenuhi oleh suami meskipun pernikahan telah berakhir. Jadi tanggung jawab laki-laki sebagai suami ya tentu tidak sesederhana yang dipikirkan. Jadi once Anda menikahi seorang perempuan ya, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Bahkan ketika bercerai pun Anda masih wajib memberikan nafkah idah kepada mantan istri selama masa idah. Meskipun nafkah idah merupakan hak seorang istri, namun perlu dipahami juga bahwa ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam mengatur bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah dari bekas suaminya kecuali ia nusus. Nah, ini kembali lagi seperti yang tadi kita bahas di awal. Nususnya seorang istri itu berakibat hukum hilangnya hak seorang istri untuk mendapatkan nafkah idah, meskipun peraturan sudah mengatur bahwa nafkah idah adalah merupakan hak dari seorang mantan istri. Tapi kalau dia dinyatakan nusus, maka nafkah idah menjadi gugur. Kemudian nafkah yang berikutnya adalah nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah itu adalah pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian, atau pembekalan lainnya. Nah, pemberian ini ya dianggap sebagai kenang-kenangan atau untuk penghilang rasa pilu atau rasa sedih ya bagi seorang istri yang dicerai talak oleh suaminya. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam ya mengatur bahwa
nafkah mut'ah ini wajib diberikan oleh seorang suami dengan syarat. 1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukul. Yang dimaksud dengan ba'da al-dukul ini adalah keadaan di mana seorang suami istri tersebut telah melakukan hubungan badan. Jadi kalau sudah kawin, sudah melakukan hubungan badan, maharnya belum dibayar, itu menjadi salah satu syarat. Kemudian kedua, perceraian itu atas kehendak suami. Jadi kalau istri yang mengajukan maka tidak ada nafkah mut'ah. Jadi jelas dan sudah ada aturannya berdasarkan hukum Islam yang mengatur kewajiban dan gugurnya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, baik itu nafkah madiyah, nafkah idah maupun nafkah mut'ah. Nah, salah satu akibat dari perceraian itu kita tahu adalah masalah hak asuh anak. Berdasarkan pasal 156 kompilasi hukum Islam ya, anak yang belum mumais atau belum cukup umur atau belum dewasa berhak mendapatkan hadonah dari ibunya. Lebih lanjut pasal 105 kompilasi hukum Islam mengatur dengan tegas bahwa pemeliharaan anak yang belum mumais atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Jadi pemeliharaannya harus dalam pengasuhan ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumais atau sudah di atas 12 tahun itu diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Jadi kalau sudah 12 tahun biasanya anak-anak sudah mengerti. Nah, itu bisa ditanya, "Nak, mau pilih sama mama atau sama papa?" Tapi kalau di bawah itu undang-undang mengatur pemeliharaan anak itu ada di bawah ibu kandungnya. Mengenai biaya pemeliharaan anak, meskipun dalam pemeliharaan ibu, pemeliharaan anak itu tetap wajib ditanggung oleh ayahnya. Namun dalam perkembangannya ya, hakim juga diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian terkait dengan hak asuh berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung. Yang tentunya ya hal ini harus semata-mata demi kemaslahatan anak. Jadi tidak selalu ya dalam putusan perceraian itu meskipun anak di bawah umur itu hak pemeliharaannya ada pada ibu kandungnya. Dalam prakteknya ya di peradilan Indonesia ya, kadang-kadang anak yang belum mumais itu tidak jatuh pemeliharaannya kepada ibunya karena hak asuh ibu terhadap anak yang belum mumais itu dinyatakan gugur oleh hakim ya. Apa sih yang menyebabkan hak seorang ibu untuk melakukan pemeliharaan terhadap anaknya gugur ya? Ada beberapa hal ya dalam prakteknya. Yang pertama, ibu dianggap berperilaku buruk. Kemudian ibu dianggap memiliki sikap yang tidak wajar dalam pola mengasuh anak. Kemudian ibu dinyatakan memiliki kesehatan baik fisik maupun mental yang terganggu. Kemudian ada lagi ibu yang masuk ke dalam penjara ya, sudah barang tentu tidak bisa mengasuh anaknya. Dan yang terakhir ya, ibu yang tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya. Nah, ini penting ya untuk dipahami oleh masyarakat bahwa putusan pengadilan tentunya selain memuat materi-materi persidangan yang dihadirkan oleh tiap-tiap pihak dalam persidangan, juga memuat pertimbangan-pertimbangan hakim yang mencakup fakta-fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan selama proses pemeriksaan di persidangan. Dalam suatu putusan, hakim dilarang memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan fakta yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Apa itu pembuktian yang sah dan meyakinkan? Pembuktian yang sah artinya pembuktian yang didasarkan pada setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah. Ya, contohnya ada alat bukti surat dan keterangan saksi. Nah, saksi-saksi dalam hal ini bukan sembarang saksi, melainkan harus merupakan orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa itu. Jadi jelas ya bahwa hakim dilarang membuat putusan yang mendasarkan pada pertimbangan atas fakta hukum yang tidak terbukti secara sah di pengadilan.
Saya tidak mau mengomentari apakah ini benar atau tidak, karena itu adalah persoalan pribadi yang sifatnya harusnya menjadi rahasia pribadi masing-masing. Tetapi ketika ini sudah sampai pada proses peradilan, yang harus dilakukan ini pelajaran juga untuk siapapun perempuan ya yang mengalami proses perceraian, maupun baik suami maupun istri ya. Ketika proses perceraian, masing-masing pihak itu sesungguhnya dilindungi oleh hukum, diberi keleluasaan, diberikan hak hukum untuk membuktikan, mengajukan alat bukti, baik itu alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi. Jadi kalau seorang penggugat mengajukan atau mendalilkan sesuatu atau menuduhkan sesuatu, maka kemudian tergugat itu punya hak hukum yang sama untuk membantah dalil itu dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Alat bukti yang cukup itu alat bukti berupa surat, alat bukti berupa saksi-saksi itu bisa diajukan. Jadi saya tidak mau mengomentari terlalu banyak karena saya bukan bagian dari persidangan itu, tapi yang saya pahami bahwa pelajaran untuk semua ya, kalau ada seseorang digugat, pahami bahwa tergugat juga punya hak yang sama pada waktu proses pemeriksaan di persidangan untuk mengajukan alat bukti apabila membantah sesuatu yang didalilkan oleh penggugat. Saya kira itu. Jadi terkait dengan apakah betul terjadi perselingkuhan, atau saya sebenarnya tidak mau menyebutnya perselingkuhan karena itu tidak ada dalam hukum. Apakah betul terjadi perzinahan, apakah betul terjadi pengkhianatan dalam perkawinan, apakah betul seperti yang disampaikan ada penyakit kritis, itu semua adalah bagian dari persidangan dan saya tidak merupakan bagian dari situ. Hanya satu pesan saya kepada seluruh tergugat siapapun itu, kalau mengalami proses seperti ini, perjuangkan hak Anda sebaik-baiknya. Kalau dibantu oleh lawyer juga harus maksimal memperjuangkan hak kliennya untuk mengajukan bukti-bukti untuk membantah dalil-dalil yang dituduhkan kepadanya. Saya kira itu. Untuk Paula dan Baim, saya berpesan, perceraian ini sudah cukup sangat panjang prosesnya ya kan, dan ini setiap perceraian sungguh pasti melukai perasaan anak-anak, perasaan keluarga. Saya menghimbau Baim maupun Paula untuk bisa berbesar hati, saling memaafkan, menahan diri untuk bisa menyelesaikan ini secara baik-baik. Semata-mata semua adalah untuk kemaslahatan anak-anak. Saya kira itu. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat hukum, dan jangan lupa ya, saya selalu mengingatkan jangan pernah bosan untuk belajar hukum karena semua lini kehidupan ada aturannya.